آمين آمين استجب دعانا ولا تخيب سيدي رجانا آمين آمين استجب دعانا ولا تخيب سيدي رجانا. Salatu wassalamu ala sayyidina Muhammad asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Sekarang masuk di pembahasan yang disebut oleh Imam Haddad radhiyallahu anhu. Qala wa karahiyatul maut fa amrun tabi'i la yakadu al-insan yanfaku anhu wa dhalika li anna al-maut mu'limun fi nafsihi wa mufarridun baina al-insan wa baina mahbubatihi wa ma'rufatihi min dunya. Di sini Imam Haddad ingin memberikan gambaran penjelasan tentang seseorang yang takut kepada kematian. Kata beliau, wa amma karahatul maut fa amrun tabi'i. Ada orang yang dia itu takut sama kematian atau benci kepada kematian. Amrun tabi'i, sesuatu perkara tabiat manusia itu sudah seperti itu. Semuanya takut kepada kematian. Setiap manusia takut kepada kematian. Karena apa? Karena proses kematian sendiri itu menyakitkan, mu'limun fi nafsihi, menyakitkan. Bahkan kita pernah dengarkan ketika Nabi SAW dicabut nyawanya, merasa sakit. Sampai kalau kemana mau, ini kayak gini lah rasanya dicabut nyawa ini. Karena nyawa itu maut. Ini sudah paling lembutnya saya ketika nyambut nyawa. Paling lembutnya ini sudah terasa sakit. Jadi kalau ada orang takut kepada itu amar tabi'i. Dan yang kedua, kufar itu bainal insan wa bainal mahbubati, karena kematian juga memisahkan antara dia dan dengan orang yang dicintai. Dan Nabi SAW menyebutkan dalam salah satu hadisnya, man ahabba liqa Allah ahabba Allahu liqa'ah wa man kariha liqa Allah kariha Allahu liqa'ah. Nabi pernah menyebutkan dalam satu hadis mengatakan bahwasanya barang siapa yang dia itu cinta atau senang ketika mau bertemu Allah Subhanahu wa taala, Allah juga bakal senang kalau bertemu dia. Kalau orang benci ketemu Allah, maksudnya dalam artian kematian ya. Benci ketemu Allah, Allah juga tidak suka, Allah juga benci ketemu dia itu tadi. Tanya Sayyidina Aisyah, ya Rasulullah, semua ini daripada kita orang ini tidak suka sama kematian, berarti kita orang ini bisa dianggap tak orang yang tidak suka ketemu Allah Subhanahu wa taala. Bisa dianggap seperti itu tak? Apa kata Nabi SAW? Qala alaihi salatu wassalam, innal mu'min idza hadarahu al-maut busyira bi rahmatillah fa ahabba liqa Allah wa ahabba Allah liqa. Kata Nabi SAW, seseorang yang mukmin yang di dunia yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, memegang teguh syariat Allah Subhanahu wa taala, ketika mau dicabut nyawanya, dia itu dikasih kabar gembira tentang rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebelum dicabut sudah kayak dikasih gambaran tentang rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Seketika itu dia itu senang. Jadi yang dulunya takut akan kematian, ketika proses pencabutan nyawa, karena dia seorang mukmin hakiki, seorang mukmin yang hakikatnya senang. Ketika senang dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, ketika itu juga dia senang untuk berjumpa Allah, Allah juga senang untuk berjumpa dirinya. Sebaliknya, wa innal kafir, orang yang kafir ketika datang kepadanya kematian, busyira bi adzabillah, dia seakan-akan mendapat kabar bahwasanya dia akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang kafir kalau sudah mau proses kematiannya, seakan-akan dapat kabar bahwasanya dia itu terkena azab oleh Allah Subhanahu wa taala,
ketika itu juga dia takut untuk berjumpa Allah Subhanahu wa taala dan Allah tidak suka kepada dirinya ini tadi. Jadi kalau kita sekarang takut akan kematian itu katanya itu hal yang biasa, hal yang tabiat. Nanti kalau kita jalan di kehidupan ini sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala, insyaallah dalam proses kematian itu kita dapat rahmat yang dimana kita bisa senang di sana. Pak Salaf sebagian salaf mengatakan bahwasanya kalau orang itu ingin meninggal dalam suatu keadaan, misalnya ada orang ingin meninggal dalam keadaan baca Al-Quran, atau orang ingin meninggal dalam keadaan i'tikaf di masjid, orang ingin meninggal dalam keadaan sholat, katanya apa? Lazim hadil hal. Kalau kita ingin dicabut nyawa kita ketika baca Al-Quran, ya berarti kita perbanyak. Kalau kita ingin dicabut nyawa kita ketika keadaan sujud, ya kita perbanyak sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ingin dalam keadaan i'tikaf, ya kita perbanyak i'tikaf di masjid. Itu di sana insya Allah mendapatkan sesuai apa yang kita inginkan ketika. Sebaliknya kalau ada orang dia ingin meninggal dalam keadaan sujud, meninggal dalam keadaan baca Al-Quran, tapi kesehariannya kosong daripada hal tersebut. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Kaifa ajubu bi rahmati man yakfur bi ta'ati?" Kata Allah Subhanahu wa taala. Ya apa saya ini mau dermawan sama seseorang yang pelit atau kikir untuk beramal taat kepadaku. Ya, wasilah atau jalan kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala itu dengan kita beramal kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sebagian ulama mengatakan raja'ul jannah bila amal dan bil minad dzunub katanya. Ketika ada seseorang ingin masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala, tapi dia tidak pernah beramal kepada Allah Subhanahu wa taala, itu sudah dosa daripada dosa yang dilakukan. Jadi kalau ada orang kesehariannya itu ya nasallallahu alaihi wasallam dalam kesesatan, sholat ya jarang, zikir jarang, cuma saya insyaallah mau dapat surga firdaus. Ya apa caranya? Ini sebagian dan sebagai dosa daripada dosa yang dilakukan sudah. Atau dia itu dalam posisi buruk, terkena tipu dayanya oleh setan. Ya, makanya kalau orang itu ingin sukses di dunia, disebutkan man tafaqqah wa lam yatasawwaf faqad tafassak wa man tasawwaf wa lam yatafaqqah faqad tazandak katanya. Kalau ada orang di dunia ini tasawwuf, dia belajar ilmu tasawuf, banyak mempelajari ilmu tasawuf, zikir ini amal-amal ini. Akan tapi walam yatafakkar, dia tidak belajar fikih, tidak mendalami ilmu fikih. Hasilnya apa? Tazandak, orang ini jadi zindik. Zindik ini bisa dikatakan dia beramal tidak sesuai syariat yang bisa mengeluarkan dia daripada Islam. Dia bisa mengucapkan kata-kata yang bisa mengeluarkan dia daripada Islam. Rasulullah SAW. Sebaliknya, kalau ada orang yang belajar fikih, cuma tidak belajar tasawuf, faqad tafassak, dia bisa jadi orang yang fasik. Nah, jadi orang yang muslim yang hakiki dia harus bareng ini tadi, fikih sama tasawuf. Kita mungkin kenal Imam Ghazali, sufi kafir ya, orang tasawuf yang memiliki kitab Ihya Ulumuddin. Mungkin kita tahu Imam Ghazali sebagai orang yang tasawufnya kencang, mantap. Kalau antum lihat silsilah dari kitab Imam Syafi'i yang sampai kepada kita, mungkin kalau kita belajar fikih, kitab terakhir yang di pondok-pondok itu bisa Fathul Mu'in atau Minhajul Thalibin kan. Minhajul Thalibin ini karangannya Al-Imam Nawawi, ikhtisar dari kitab Al-Muharrar punya Imam Rafi'i. Al-Imam Rafi'i ikhtisar dari kitabnya Imam Ghazali ada 3, ada wajiz, ada wasit, ada wasit. Jadi Imam Ghazali ini dalam silsilah kitab Imam Syafi'i sanadnya itu ada. Jadi awal mula kasarannya buat orang muda atau anak muda di awal bidayah pertama umurnya berusaha untuk cari ilmu. Sebelum umur 30 itu sibuk untuk mencari ilmu.
baru masuk dalam ranah tasawuf. Karena itu tadi, kalau orang mau beramal cuma dia tidak tahu hukumnya seperti apa, sunnahnya kayak gimana, ya. Allah SWT menyebutkan di salah satu ayat, wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah SWT itu kadang-kadang bisa melipat gandakan suatu amal sampai 700 kali lipat. Amalnya satu, cuma pahalanya bisa benar-benar tinggi. Dari mana kita bisa mendapatkan hal tersebut? Dari ilmu ini. Sekarang misal kita duduk di masjid, ada orang yang tidak tahu, misal dia duduk di masjid tidak dapat pahala. Ada orang yang berilmu, tahu etikaf, dia bisa dapat pahala karena dia lihat etikaf. Ada yang tahu juga kalau pahala fardu ini 70 kali lipat lebih afdal daripada sunnah. Jadi dia masuk ke masjid, dia nazar untuk melakukan etikaf. Setelah itu dia lakukan nazarnya ini tadi. Jadi pahala etikafnya 70 kali lipat daripada orang yang etikaf biasa. Kalau kita masuk masjid, kita niat nawaitul etikaf baru di hadal masjid. Itu sunnah. Kalau kita masuk masjid, masuk dalam hati kita nazar itu anak takibah di hadal masjid. Saya bernazar untuk etikaf di masjid ini. Setelah itu kita ngomong nawaitul i'tikaf mandul. Kita niat i'tikaf yang dinadarin tadi, pahalanya i'tikaf yang mandul yang dinadarin 70 kali lipat daripada pahala sunnah ini tadi. Subhanallah, jadi kullu bil ilmi segala sesuatu dengan ilmu ini bakal sahih, bakal gampang. Kalau sudah lewat masa-masa untuk mencari ilmu bagaimana, seperti manfaat kita la yafutuhul mihrab, wa manfaat mihrab la yafutuhul hadath. Manfaat ahli kitab, kalau orang sudah lewat masa-masa untuk mencari ilmu, fatahul kitab, lepas darinya kitab-kitab ini, la yafutuhul mihrab. Jangan sampai dia terlepas daripada mihrab. Maksudnya apa? Daripada beribadah tadi. Lepas darinya masa-masa untuk mencari ilmu, la yafutuhul mihrab. Jangan sampai lepas daripada ibadah. Wa man fatahul mihrab la yafutuhul adab. Kalau orang sibuk, misal banyak kerjaan, sibuk misal banyak urusan, selama tidak maksiat ya. Jadi dia waktu ibadahnya kurang, la yafutul adab. Jangan sampai lepas daripada adab ini tadi. Jadi kalau tidak bisa kita belajar, ya kita beribadah. Kalau tidak bisa beribadah, kita beradab satu sama lain. Baik. Terus Allah menyebutkan di sini, wa amma tulul umur fi ta'atillah fa huwa mahbub wa matlub bi qaulihi alaihi salatu wassalam khairukum man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, paling baiknya daripada kita ini barang siapa yang tala umruhu wa hasuna amaluhu, yang dia umurnya panjang dan amalnya juga bagus. Dia punya umur panjang, amalnya juga bagus. Cuma kita harus hati-hati. Seperti para ulama mengatakan bahwasanya tuba liman mat wa mata dzunubuh ma'ruf. Apa katanya? Tuba, sungguh beruntung liman mat, orang yang dia itu meninggal dunia, wa mat dzunubuh ma'ruf. Dia punya dosa ikut meninggal. Jadi dia meninggal dunia, dosanya juga ikut meninggal. Maksudnya gimana? Ada orang-orang di dunia yang dia meninggal dunia, cuma dosanya terus berjalan. Dia punya pekerjaan, dia punya kegiatan, dia punya andil dalam kemaksiatan. Jadi sehingga dia keluar dari dunia, dosa ini masih tertulis atas namanya dia ini tadi. Karena dia pernah andil dalam kemaksiatan, pernah melakukan kemaksiatan yang sifatnya jariah, terus menerus. Jadi beruntung orang yang meninggal dunia, dosanya ikut meninggal juga sama dia. Sungguh beruntung. Kata Nabi SAW, paling baiknya dari kalian adalah orang yang tolak umruhu wa hasuna amaluhu, yang umurnya panjang dan amalnya bagus. Mungkin sebagian dari kita pernah doa, ya kasihkan umur yang panjang. Ya. Kayak gimana sih umur yang panjang itu? Kan kita mungkin tahu orang itu ajalnya lah yang juz walaya, tidak bakal kurang, tidak bakal nambah. Kayak gimana orang minta doa dipanjangkan umurnya? Kok bisa umurnya panjang? Sedangkan ajal kan la yaqus wa la yasir. Ibn Abbas menyebutkan di salah satu ayat yang Allah Subhanahu wa taala, "Wallazi khalaqakum min tin tsumma qada ajala wa ajalun musamman inda."
dahulu. Di ayat ini disebutkan waladzi khalaqa min tin, Rasulullah Ta'ala adalah zat yang menciptakan kalian semua wahai Bani Adam min tin, daripada tanah ini tadi. Tsumma qada ajalan, dan menentukan ajal kalian, wa ajalun musamman indahu, dan ajal tertulis di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di ayat ini disebutkan ada dua ayat. Ada dua ajal. Ada dua ajal. Tsumma qada ajalan, Allah menentukan ajal, wa ajalun musamman indahu, dan ajal tertulis di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kata Ibnu Abbas, setiap dari manusia, setiap dari kita ini memiliki dua ajal. Ajal pertama dari kita lahir sampai kita meninggal dunia, itu ajal pertama. Ajal kedua dari kita meninggal dunia sampai kita dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi setiap dari kita memiliki dua ajal. Ajal pertama dari lahir sampai meninggal, ajal kedua dari meninggal sampai kita dibangkitkan. Kalau orang di masa hidupnya melakukan hal-hal yang bisa menambah umur, ya, yang bisa menambah umur, waktu dari ajal kedua, misal ajal kedua dari kita meninggal sampai kita dibangkitkan ada 50 tahun. Ajal pertama 60 tahun. Nanti kalau kita melakukan amal-amal, kan kita baca kitab biasanya menyambung silaturahmi, bisa menambah umur dan sebagainya. Kalau kita melakukan hal-hal tersebut, dari ajal kedua ini diambil beberapa tahun dimasukkan ke ajal pertama, sehingga ajal pertama kita lebih lama. Jadi kalau ada orang tanya, ya ini ada orang sekarang minta panjang umurnya, padahal kan Allah Subhanahu wa taala umurnya kita ini tidak berkurang, tidak lebih. Kok ada orang doa minta panjang umur, berarti umurnya nambah. Nah, ajal itu ada dua itu jawabannya. Jadi bisa jadi dari ajal kedua dimasukkan ke ajal pertama, atau sebaliknya kalau kita melakukan hal-hal yang bisa mengurangi umur, dari ajal pertama dikurangi dimasukkan ke ajal kedua. Nah, tapi kata Nabi, khairukum, sebaik-baik daripada kalian man tala umruhu, yang umurnya panjang, wa hasuna amal, dan amal yang baik. Wa kullu ma kana al-umru atwal fi ta'atillah kanat al-hasanat akthar wa darajat arfa. Selama kita punya umur dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, itu kita menambah derajat kita lebih tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi bisa jadi kalau kita punya apapun ya, kegiatan diniati dalam ketaatan Allah Subhanahu wa taala, kita punya pekerjaan diniati taat kepada Allah Subhanahu wa taala, diniati untuk memberikan nafkah kepada keluarga, itu pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangan anggap orang yang kerja itu tidak ada pahala. Kalau niatnya untuk menafkahi, niatnya untuk ditaat Allah Subhanahu wa taala, berarti pahalanya besar. Akan tapi rijal la tulhihim tijaratun an dzikrillah. Orang-orang yang dimana tidak disibukkan pekerjaannya untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi bekerja itu bagus. Maka kata Nabi, atyabul mal halal min kasbiyah, atau kata Nabi, paling nikmatnya harta ini seseorang yang mendapatkan harta tersebut dari kasb ini, dari kerjaannya sendiri, itu paling bagus. Jadi kalau kita bekerja diniati juga sama ibadah, karena beberapa amal mungkin dohirnya mubah, secara dohir itu mubah. Ketika kita niati dalam perbuatan taat, kita bisa dapat ibadah. Seperti dikatakan Sahih Bukhari, lakin idza nawa li aklihi buat li ta'atillahi lahumma, dalam kata Sahih Bukhari mengatakan bahwasanya kalau seorang meniati idza nawa li aklihi, ketika dia makan, niat dia makan apa? Fi ta'atillah, untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa dia lahumma, dia mendapatkan pahala atas apa yang dia niati. Nah, kalau kita makan biar apa? Biar saya ibadahnya semangat, itu dapat pahala. Jadi beberapa amal mubah, kalau kita niati untuk taat kepada Allah SWT, itu bisa mendapatkan pahala. Jadi seseorang yang paham, dia bahkan keleset-kelesetan bisa dapat pahala. Duduk-duduk, tidur-tidur di masjid bisa dapat pahala. Tafakkur, kita memikirkan indahnya ciptaan Allah Subhanahu wa taala, minas samawati wal ardh, daripada langit, daripada itu juga dapat pahala. Insyaallah kalau kita punya niat banyak, pahalanya juga banyak. Kata Nabi, innamal a'malu binniyat, semua pekerjaan itu dengan niatnya. Kadang-kadang bentuknya ibadah, kadang-kadang bentuknya
kepada Allah SWT. Cuma kalau niatnya buruk, kayak gimana? Riya kepada manusia, ada ujub di sana, ada sombong di sana. Niatnya ibadah, cuma dapat pahala, enggak, tambah dapat dosa. Jadi Nabi pernah mengatakan al-madan kita punya fondasi segala sesuatu di hati. Kalau hati kita baik, insya Allah semua amal itu jadi. Jadi harus hati. Kata Imam Haddad, wa amma tubuhu fi ghairi ta'atillah fa bala'un wa syarr takfurus sayyi'at wa tadha'aful khati'at. Akan tetapi kalau ada orang yang umurnya panjang, akan tetapi tidak dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, fa bala, maka tersebut itu adalah musibah buat dirinya. Wa syarr, suatu keburukan. Kata Al-Habib Abdullah bin Sa'id al-Tasyah, ومن تفوته ساعة في عمره تكون عليه حسرة في قبره ومن يقول إني صغير أصبر حتى أخاف الله حين أكبر فإن ذاك ذر إبليس وبلغه مغفل ومسلم. Dan Habib Abdullah orang yang kehilangan waktunya di dunia ini, dia bisa bakal menyesal nanti di akhirat. Terus kalau ada orang ngomong, saya ini masih muda, masih punya kesempatan banyak, hatta akhirullah, nanti kalau sudah tua saya takut kepada Allah SWT. Jadi ini mau fungsi mau oleh toleransi ditunggu oleh dia. Apa katanya? Fa inna dzaka ghawrahu iblis. Orang tersebut kena tipu daya daripada iblis. Waqalbuhu mughafal. Dia punya hati juga tertutup. Nasallallahu jangan sampai kita punya hati ini tertutup. Dengar nasihat sudah tidak bisa. Mungkin kita sering lihat orang yang dia itu wis tidak iso dinasihati. Kok sudah ada temboknya, tidak bisa dan tidak bisa. Kata Nabi SAW, Ibn Adam ini kalau punya dosa satu, kalau tidak tobat itu hati sampai petang. Kalau sudah petang ditutup nanti sudah tidak bisa dapat hidayah dari Allah SWT. Jadi kita bagaimana caranya? Ya namanya manusia, ya kan? Manusia makhluk khata wa nisyan, tempatnya salah, tempatnya benar. Dosa itu kadang dosanya kecil kalau kita tidak anggap remeh. Kalau dosanya kecil kita anggapnya remeh, itu jadi dosa besar. Nah ini dosa kecil biasa itu jadi dosa besar. Jadi apapun dosanya, jangan dilihat dosanya, dilihat kita maksiatnya kepada Allah. Khalaqu amalan shalihan wa akhara sayyi'an asallahu wa yatubu alaihim. Ada kelompok orang yang iqtarafu bi dzunubihim, dia mengaku akan dosa-dosanya. Khalaqu amalan shalihan, dia punya amal saleh, bahkan dia punya amal buruk, akan tapi dia mengaku dosanya. Apa kata Allah? Asallahu wa yatubu alaihim. Semoga Allah mengampuni dia atau memberikan dia taubat. Jadi kalau ada kelompok dia berbuat dosa, cuma dia mengakui dosanya, semua beramal saleh. Insya Allah itu dosa akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala selama dia punya keinginan untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hakikatul mukmin, secara hakikat kita ini bakal kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan pernah merasa aman atau merasa nanti diampuni sama Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi tidak ada keinginan untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini katanya baca ومن زعم من الناس أنه يحب طول البقاء في الدنيا ليستكثر من الأعمال الصالحة يقربه إلى الله تعالى فإن كان مع ذلك حريصا عليها ومشمرا فيها ومجاهدا لما يشغل عنها من أمور الدنيا فهو بالصالحين أشبه. Nah, kalau ada orang dia itu pengen punya umur panjang di dunia, pengen punya umur panjang. Tujuannya apa? Saya ingin beramal soleh. Dilihat dulu. Sebelum-sebelumnya sudah beramal soleh apa belum? Sebelum-sebelumnya sudah melakukan amal soleh apa belum? Kalau kita tanya kepada diri kita ini ingin umur panjang apa enggak sih? Kok ingin? Tujuannya apa? Untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya berarti kita lihat apakah memang kita sebelum-sebelumnya itu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu tidak taat, berarti kita itu kena tipu daya setan. Karena tipu daya setan agar kita terus-menerus melakukan maksiat yang kita ingin umur panjang. Kalau dia
sebelum-sebelumnya sudah melakukan hal baik, dia ingin nambah amal solehnya, berarti dia bagus keadaannya, benar dia ingin nambah benar. Kalau sebaliknya kehidupannya maksiat, ingin umur panjang untuk berbuat amal soleh. Sekarang berbuat amal soleh, sekarang tobat dari maksiat itu baru. Nasallallahu alaihi wasallam. وقد ورد أنه تعرض على الإنسان في الدار الآخرة ساعات أيامه وليالي في هيئة الخزائن كل يوم وليلة. Ada riwayat yang mengatakan bahwasanya kita ini nanti di akhirat, hari-hari kita, keseharian kita itu bakal dinampakkan ke kita, dilihatkan ke kita. Ya, yang disebutkan bahwasanya Allahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minin. Nanti ada suatu saat, suatu ketika di hari akhirat kita punya amal-amal ini ditampakkan sama Allah SWT di hadapan orang mukmin semuanya. Tapi disebutkan oleh para ulama, kecuali seseorang yang sudah taubat dari amal tersebut, taubat hakiki, dia yang taubat secara hakikat. Kalau ada orang secara hakikat sudah taubat, insya Allah tidak bakal ditampakkan amal-amal buruknya ini tadi. Jadi kalau kita punya amal buruk, kita takut, kita harus taubat benar. Apa sih syaratnya taubat benar-benar ini? Apa sih syaratnya? Yang pertama, sebutkan al-iqla' dan kita harus lepas dari dosa tersebut. Misal kita dosa meninggalkan sholat, ya kita kerjakan sholat. Dosa yang lain-lain, judi dan sebagainya, ya kita tinggalkan. Kalau kita bilang tobat, cuma kita masih main judi misalnya, berarti bukan tobat itu bukan tobat yang hakiki. Seketika filhal kita harus meninggalkan dosa, al-iqla' dan terus syarat kedua kita harus punya al-azim alla ya'ud ila hadzal. Kita harus punya keinginan, keyakinan untuk tidak mengulangi dosa tersebut. Kalau kita misal hari ini melakukan sebuah dosa, kita taubat kepada Allah SWT, cuma mikir nanti bulan depan lagi, atau minggu depan tak apa-apa, seminggu taubat, nanti minggu depan lagi, itu taubat lagi bukan. Jadi kita punya keinginan untuk meninggalkan dosa tersebut secara hakiki. Bahkan sebagian mengatakan keinginan seakan-akan air yang sudah keluar dari mata air misalnya, sehingga tidak bisa kembali ke tempat tersebut. Jadi kalau kita sudah punya keinginan, kita harus punya keyakinan sekiranya kita tidak akan kembali ke hal tersebut. Kalau kita masih ingin melakukan nanti minggu depan tidak apa-apa, seminggu ini tidak melakukan dosa ini, minggu depan nanti tidak apa-apa, berarti bukan taubat yang hakiki. Yang ketiga juga kita harus meninggalkan lingkungan dosa tersebut, atau teman atau kawasan yang biasa kita melakukan dosa sama mereka ini tadi. Misal biasa melakukan dosa sama sebulan, ya kayak gimana kita tinggalkan bulan ini saja. Karena kata Allah SWT, salah satu ayat yang diberikan, al-akhillahu yawma'idin ba'duhum li ba'din aduwwun illa al-muttaqin, kata Allah SWT. Semua pertemanan, semua persahabatan, nanti di hari kiamat ba'duhum li ba'din aduwwun, satu sama lain akan jadi musuh. Kita punya sahabat di dunia ini, nanti hari kiamat atau di hari hisab akan jadi musuh. Kecuali siapa? Kecuali muttaqin, kecuali persahabatan orang-orang yang bertakwa kepada Allah SWT. Jadi kalau kita ngomong ini bukan teman saya, ini saudara saya, ini dulurku ini bukan teman lagi, dulurku ini. Nanti dia akan hari kiamat, hari hisab, bacok-bacokan. Ini ya Rob yang ngajak anak bermaksiat, ini ya Rob yang ngajak anak bermaksiat. Nah, jadi semua kisah pertemanan yang begitu indah atau persahabatan, kalau tidak didasari dengan ketakwaan Allah Subhanahu wa taala, satu sama lain bakal menjadi saksi akan kemaksiatan yang telah mereka lakukan. Mereka akan ngoper, ini yang ngajak saya, ini yang ngajak saya, ini yang ngajak saya. Satunya bakal seperti itu. Bahkan dikisahkan ada seorang
bukan sahabat, tapi meninggal dalam keadaan Rasulullah SAW. Dia Islam, masuk Islam pertama, beriman kepada Nabi SAW. Ya, beriman kepada Nabi SAW. Setelah itu cerita sama temannya, cerita ngomong bahwasanya saya sudah beriman kepada Nabi, saya masuk Islam. Kata temannya ini tadi, ada apa kalau masuk Islam? Beda agama lah gitu. Gak usah percaya sama Nabi, gak usah kumpul Nabi, gini disetani, sehingga keluar daripada agama Islam. Sallallahu alaihi wasallam. Terus turun ayat, lupa. Ya laitani takhatu. Pokoknya posisi itu dia seakan-akan langsung sangat-sangat menyesal. Ya laitani takhatu ma'a Rasul sabila. Ya laitani takhatu ma'a Rasul. Seandainya aku dulu tidak ikut kepada temanku ini, seandainya aku ikut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi perlu kita perhatikan teman dulu kita. Bahkan para ulama mengatakan bahwasanya kalau kalian ingin tahu gimana sih orang ini, baik apa tidaknya orang ini, undur mana soal ini, coba kalian lihat siapa sih temannya. Kalau temannya orang baik, dia bisa dikatakan orang baik. Jadi jangan kena tipu daya sama kena tipu daya sama setan ini teman sahabat mungkin kalau ngajak kemaksiatan alas, mohon maaf kita bukan teman di dunia loh, nanti di akhirat akan tujuh-tujuan sama lain. Ini yang ngajak maksiat, ini yang ngajak. Bahkan setan sendiri di hari kiamat nanti mulai syaitan lama budil aku ayatnya panjang, ayatnya itu surat 13. Mulai syaitan inna Allah wa'adakum wa'adal haqqi wa wa'adakum fa'akhlaftukum. Kata setan nanti, kan setan kan dihamba-hambakan sama orang-orang seperti itu. Kata setan nanti, inna Allah wa'adakum wa'adal haqqi. Allah SWT ini sudah ngasih janji yang bagus kepada itu orang. Ya dah. Kita harus baca Al-Quran, kita baca hadis, kita baca kitab. Janji Allah ini benar-benar terjadi. Bahkan omongannya Nabi 1400 tahun yang lalu terjadi di zaman sekarang. Semua ada fitnah. Kayak gimana kita nyikapinya ada juga. Kata setan, innallaha wa'adakum wa'adakum. Allah sudah kasih janji yang benar, janji yang pasti. Wa wa'adtukum fa'akhlaftukum. Kata setan, aku mengasih kalian janji, cuma janji ini bohong kan, tidak tepati. Kalau kalian ini kata setan, ya jangan salahkan aku. Kata setan, kalian mau nyalahkan, ya jangan salahkan aku. Kalian sudah tahu mana yang benar, mana yang salah. Kalau kalian ini maaf sebenarnya kata setan. Oh jadi salahkan kalian, salahkan kamu. Ya, bahkan Nabi dalam beberapa riwayat hadis, kalau kita tahu mau buruk mau baik, astagfirullah. Coba kita tanya kepada hati kita, karena sebagian orang sudah tahu ini dosa, cuma masih dilakukan. Nah, berarti janjinya Allah ini jelas. Akan tapi kayak gimana sih kita hikapi? Nah, sallallahu alaihi wasallam, jangan sampai kita tipu daya daripada setan ini, apalagi jali sesu pertemanan dulu. Yang mudah-mudahan Allah SWT yukrimna bi ta'atih, dikasih terus nurut dan mau pada tuh